Desa Adat Kesiman menunjukkan komitmen kuat dalam menjaga kebersihan lingkungan dengan menurunkan puluhan banjar dalam kegiatan bersih pantai dan sungai yang digelar di kawasan pesisir timur Denpasar, Minggu, 1 Maret tahun 2026. Bendesa Adat Kesiman, I Ketut Wisna, JMW, menegaskan pihaknya mendukung penuh program pemerintah dalam penanganan sampah, khususnya di wilayah pesisir yang menjadi wajah pariwisata Bali. Kali ini dilaksanakan kegiatan bersih pantai dan sungai yang bertempat di kawasan Padang Galak dan Pantai Biaung, termasuk Muara Tukat Ayung hingga ke Pelabuhan Sanur, ujarnya saat diwawancarai di sela kegiatan. Wisna menjelaskan, Desa Adat Kesiman menurunkan 32 banjar dalam aksi gotong royong tersebut. Rinciannya, 6 banjar difokuskan di kawasan Pantai Biaung hingga perbatasan Gianyar bersama OPD Kota Denpasar. 26 banjar lainnya bergerak di kawasan Padang Galak hingga Pelabuhan Sanur bersama relawan dari TNI, Polri, dan instansi terkait. Pak, program hari ini melibatkan berapa banyak sebenarnya sini? Oke, Om Swastiastu, Rajang Semeng. Kali ini diadakan kegiatan bersih pantai dan sungai yang bertepatan ini di daerah Padang Galak dan Pantai Biaung. Di sisi utara itu Pantai Biaung, kemudian Muara Tukat Ayung, dan di sini Pantai Padang Galak sampai di Pelabuhan Sanur. Dalam hal ini kami dari Desa Adat Kesiman mendukung program pemerintah, dalam hal ini Pemprov Provinsi Bali dan pemerintah Kota Denpasar untuk kegiatan rutin, kegiatan bersih pantai dan sungai ini. Perlu disampaikan bahwa kegiatan bersih khususnya di area Segara, di pesisir dan Tukat itu memang dari Desa Adat secara rutin sudah dilaksanakan, terutama menjelang Hari Raya Nyepi ini, karena ada kegiatan melasti, kegiatan nyangre, penyepian, dan Segara, sama kami dari Desa Adat menurunkan 32 banjar yang terdiri dari di Pantai Biaung itu ada 6 banjar bersama OPD Kota Denpasar di sana. Jadi dari Pantai Biaung sampai perbatasan Gianyar. Kemudian di Padang Galak ini sampai di Pelabuhan Sanur lagi sisanya itu 26 banjar bersama dengan relawan dari instansi-instansi terkait TNI, Polri, daerah Padang Galak ini. Ada nggak kaitannya dengan kemarin Pak Prabowo menginstruksikan Bali itu, Pak? Kalau harapan semua pihak, terutama tentunya dari Bapak Presiden kita sambut baik arahan beliau, dan itu pastinya berkepentingan untuk kita semua, terutama di Bali sebagai daerah tujuan wisata. Tentunya kita menghadirkan selain dasarnya berdasarkan pariwisata ini berbasis adat budaya, tentunya harus kita tampilkan dengan bersih seperti itu. Bagaimana keberlanjutan Pak sampah ini, Pak? Langsung dikelola ini. Bagaimana pengelolaan di Kesiman sendiri, Pak, sampahnya? Kalau di kami ya, terutama di Desa Adat Kesiman memang sudah didukung oleh TPST yang ada. Namun kedepannya perlu dipikirkan juga untuk hal yang lebih besar. Harapan kami semoga cepat realisasi pembangkit listrik tenaga sampah PTSL itu yang dirancang oleh pemerintah Provinsi Bali, pemerintah Kota Denpasar, segera terwujud dengan dukungan pemerintah pusat. Pak, karena kemarin kan Pak Gubernur instruksikan semua OPD, Pak. Sampah emang listrik itu solusi, Pak, ya untuk listrik pengolah sampah langsung listrik itu, Pak, jadi listrik itu. Begini, karena sampah ini kalau bisa dimanfaatkan sebagai energi alangkah baiknya. Dan dan kondisi sekarang untuk yang saya ketahui kita kekurangan tempat pengolahan, pemilahan seperti itu kan,
pemilahan pengolahan sampah ini khususnya di Kota Denpasar sangat kurang. Jadinya jalan yang terbaik bagaimana bisa mengolah sampah ini menjadi bahan baku untuk energi, terutama juga energi itu bermanfaat bagi kita. Harapan Jero selaku Indonesia Pak kepada pemerintah Provinsi Bali Pak dan juga pemerintah kota Pak dengan adanya bersih-bersih hari ini Pak. Ini kalau bisa berkelanjutan ya, berkelanjutan terutama kami di Denpasar, kebetulan Titian juga selaku Majelis Desa Adat di Kota Denpasar mengharapkan hal positif seperti ini bisa dilaksanakan terus di wilayah masing-masing, di wewidangan masing-masing. Ada tukat, ada dari Jelinjingan, ada rigot itu kan Jelinjingan, kemudian ada tukat gitu kan, ada pangkung gitu. Kita bersihkan bersama sehingga benar-benar terawat, dan harapan pada saat musim-musim penghujan ini mengurangi terjadinya banjir dan kotor ini. Sedikit lagi Pak, misalkan di awal bulan tuh ada namanya ibu-ibu gotong royong Pak, gimana itu bagus program Pak? Awal bulan tadi kan Pak? Oh ya, karena ada setiap Banjar sekarang ada program ibu-ibu PKK melakukan bersih-bersih. Nah ini bentuk dari kepedulian sebenarnya kita terhadap lingkungan, selain pada edukasi juga ke warga, tapi karena ibu-ibu ini sudah terjun langsung jadinya tahu kondisi dan membersihkan minimal di lingkungannya kan luar biasa ya. Kalau ini bisa dilakukan rutin jadinya sampah itu benar-benar terkelola, dan tentunya kita berpikir sekarang bagaimana bisa mengolah, memilah, mengolah, kemudian di mana bisa kita mengumpulkan ataupun menjadikan suatu komponen ataupun material ataupun energi yang bisa bermanfaat bagi kita semua.